Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Etika Wirausaha yang beranggotakan Sandy Adi Pratama, Syarifah Tina Afriani, Triwahyu, dan Tias Arianti akan mempresentasikan PowerPoint kami dengan judul Aspek Pasar dan Pemasaran. Baiklah, yang pertama yaitu tentang pengertian pasar. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah atau penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional. Baiklah, yang pertama yaitu tentang pengertian pasar. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah atau penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan, maupun dengan sebutan lainnya. Pasar yang lebih sering kita dengar yaitu adalah tempat jual beli antara produsen dan konsumen untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari seperti bahan pangan, sandang, dan yang lainnya. Di pasar akan terjadi komunikasi antara pembeli dan penjual atau transaksi antara pembeli dan penjual untuk saling mendapatkan suatu keuntungan. Nah, selain itu, selanjutnya yaitu ada fungsi pasar. Ada 3 fungsi pasar yang utama di sini. Yang pertama yaitu sebagai sarana distribusi, yang kedua sarana pembentuk harga, ketiga sarana promosi. Yang pertama yaitu sebagai sarana distribusi. Apa sih pasar itu disebut dengan sarana distribusi? Yaitu dalam kegiatan distribusi, pasar berfungsi mendekatkan jarak antara konsumen dengan produsen dalam melaksanakan transaksi. Nah, selain itu, selanjutnya yaitu ada fungsi pasar. Ada 3 fungsi pasar yang utama di sini. Yang pertama yaitu sebagai sarana distribusi, yang kedua sarana pembentuk harga, ketiga sarana promosi. Yang pertama yaitu sebagai sarana distribusi. Apa sih pasar itu disebut dengan sarana distribusi? Yaitu dalam kegiatan distribusi, pasar berfungsi mendekatkan jarak antara konsumen dengan produsen dalam melaksanakan transaksi. Pasar memiliki fungsi distribusi yaitu menyalurkan barang-barang hasil produksi kepada seorang konsumen atau yaitu menawarkan barang-barang yang dibutuhkan oleh seorang konsumen. Yang kedua yaitu sebagai sarana pembentukan harga. Yang dimaksud sebagai sarana pembentukan harga di sini yaitu sebelum terjadi transaksi jual beli terlebih dahulu dilakukan tawar-menawar antara produsen dan konsumen sehingga diperoleh kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Dalam proses tawar-menawar itu, keinginan kedua belah pihak antara pembeli dan penjual digabungkan untuk menentukan kesepakatan harga atau disebut harga pasar. Biasanya sering terjadi antara pembeli dan penjual itu sebelum mendapatkan barang yang diinginkan sudah sangat biasa sekali jika di suatu pasar terjadi transaksi tawar-menawar. Nah, yang selanjutnya yaitu sebagai sarana promosi. Pasar merupakan sarana paling tepat untuk ajang promosi karena di pasar banyak dikunjungi para pembeli. Karena setiap harinya pasti semua orang akan mendapatkan kebutuhannya melalui pasar. Pelaksanaan promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya memasang hasduk, memasang spanduk, atau pamflet, atau brosur, atau yang lainnya.
Kemudian ada aspek pasar. Aspek pasar ini berfungsi untuk memahami seberapa besar potensi yang dapat dicapai, seberapa luas pasar yang dapat diraih oleh perusahaan, serta strategi pemasaran apa yang dapat direncanakan untuk mendapatkan konsumen di pasar. Adapun aspek pasar ini mempelajari tentang yang pertama permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen, dan selain itu, permintaan ini akan terjadi apabila didukung oleh daya beli konsumen untuk memperoleh barang dan jasa yang ditawarkan produsen. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permintaan ini meliputi harga barang itu sendiri, harga barang lain sebagai substitusi maupun komplementer, pendapatan, selera, jumlah penduduk, dan akses untuk mendapatkan barang dan jasa yang ditawarkan. Yang kedua yaitu penawaran. Penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan produsen kepada konsumen pada berbagai tingkat harga pada suatu waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran diantaranya adalah harga barang lain, teknologi, harga input, serta tujuan perusahaan atau akses. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga yaitu pemasaran. Aspek-aspek pemasaran ini meliputi bauran pemasaran yang disingkat 4P, yakni product, price, place, dan promotion. Baiklah, yang selanjutnya ada struktur pasar. Salah satu cara untuk mengenal struktur pasar adalah dengan melihat jumlah perusahaan yang ada di dalam industri yang menawarkan suatu barang dan jasa. Ada 4 jenis struktur pasar. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar yang di dalamnya terdapat sejumlah penjual dan pembeli yang sangat besar, sehingga tindakan penjual secara individu tidak dapat mempengaruhi harga barang yang ada di pusat. Dan produk yang dihasilkan dalam pasar persaingan sempurna relatif sama atau homogen, sehingga produsen merupakan pelengkap sempurna bagi hasil produksi produsen yang lainnya. Yang kedua, ada pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah suatu pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual atau perusahaan yang memiliki ukuran-ukuran yang relatif sama besarnya, dan produk yang dihasilkan dalam pasar persaingan monopolistik ini berbeda corak, sehingga secara fisik lebih mudah membedakan antara produsen perusahaan dan perusahaan lainnya. Yang ketiga, ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah sebuah struktur pasar yang hanya terdapat sedikit penjual, dan barang yang dihasilkan dalam pasar oligopoli ini adalah barang yang standar dan barang yang berbeda corak. Hambatan untuk masuk dalam industri sedikit sulit, karena modal yang diperlukan juga relatif besar. Dalam pasar oligopoli ini, kekuatan menentukan harga sangat tergantung dalam keadaan, terkadang lemah dan terkadang juga kuat. Yang keempat, ada pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan struktur pasar yang di dalamnya hanya ada satu penjual saja. Barang yang dihasilkan tidak mempunyai eh, barang yang mirip atau barang pengganti yang mirip, dan sulit sekali untuk masuk ke dalam industri atau perusahaan ini karena berbagai hambatan seperti penguasaan bahan mentah yang strategis oleh pihak-pihak tertentu, dan terdapat skala ekonomi, serta ada peraturan pemerintah yang menjadi hak paten atau hak pengusaha yang eksklusif. Selanjutnya yaitu ada komponen dalam analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama ada kebutuhan dan keinginan konsumen. Komponen ini berkaitan dengan barang dan jasa apa yang banyak dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen. Berapa banyak barang yang dibutuhkan, bagaimana daya belinya, dan kapan konsumen membutuhkan barang. Jika kebutuhan dan keinginan mereka teridentifikasi dan memungkinkan untuk dipenuhi, berarti peluang pasar bisnis kita terbuka dan layak bila dilihat dari kebutuhan dan keinginan konsumen. Kemudian komponen yang kedua yaitu segmentasi pasar. Pelanggan dikelompokkan dan diidentifikasi, misalnya berdasarkan geografi, demografi, dan sosial budaya. Jika segmentasi pasar teridentifikasi, maka pasar sasaran akan terwujud dan tercapai. Kemudian komponen yang ketiga ada target. Target pasar menyangkut banyaknya komponen yang dapat diraih. Jika konsumen loyal, maka potensi pasar akan menjadi tinggi. Komponen yang keempat ada nilai tambah. Wirausaha harus mengetahui nilai tambah produk dan jasa pada setiap rantai pemasaran, mulai dari pemasok,
agen, hingga konsumen akhir. Kemudian yang kelima ada masa hidup produk. Hasil yang dianalisis apakah masa hidup produk dan jasa ini bertahan lama ataukah tidak. Apakah ukurannya bertahan lama ataukah dibutuhkan untuk menghasilkan laba sampai modal kembali atau tidak. Jika masa produk lebih lama, berarti potensi pasar tinggi. Harus dianalisis dulu apakah produk industri baru atau industri lama sudah mapan atau produksi industri justru sedang menurun. Jika produk industri sedang bertumbuh, maka potensi pasar menjadi tinggi. Kemudian yang keenam ada struktur pasar. Harus dianalisis apakah barang dan jasa yang akan dipasarkan pada pasar persaingan tidak sempurna seperti monopoli, oligopoli, dan monopolistik atau pasar persaingan sempurna. Jika barang dan jasa masuk dalam persaingan pasar sempurna, maka potensi pasar rendah dibanding dengan eh, produk yang terdapat dalam pasar persaingan yang tidak sempurna. Kemudian yang ketujuh ada persaingan dan strategi pesaing. Jika persaingan tinggi berarti peluang akan rendah. Wirausaha harus membandingkan keunggulan pesaing dilihat dari strategi produk, harga, jaringan distribusi, promosi, dan tingkat penggunaan teknologi. Kemudian komponen yang kedelapan ada ukuran pasar. Ukuran pasar dapat dianalisis dari volume penjualan. Apabila volume penjualan tinggi berarti pasarnya potensial. Kemudian ada pertumbuhan pasar. Pertumbuhan pasar dapat dianalisis dari pertumbuhan volume penjualan. Jika pertumbuhan pasar tinggi, misalnya lebih dari 20%, hal itu berarti potensi pasar juga sangat tinggi. Ada laba kotor yang memperkirakan apakah margin laba kotor tinggi atau rendah. Kemudian yang terakhir ada pangsa pasar yang dapat dianalisis dari selisih jumlah barang ataupun jasa yang diminta dengan jumlah barang yang ditawarkan. Apabila pangsa pasar menurun, proyeksi akan meningkat bahkan setelah 5 tahun apabila mencapai 40%. Berarti bisnis yang akan dilakukan atau dikembangkan memiliki pangsa pasar yang tinggi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar keseluruhan untuk suatu barang dan jasa ke dalam beberapa kelompok yang lebih kecil, di mana para anggota masing-masing kelompok mempunyai kesamaan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Salah satu manfaat atau kegunaan dari segmentasi pasar adalah dapat mengembangkan strategi pengalokasian sumber-sumber pemasaran dengan lebih baik. Dengan melakukan segmentasi pasar yang memfokuskan investasi pada segmen pasar yang spesifik, maka akan didapat keuntungan jangka panjang dalam memenangkan persaingan yang kompetitif. Agar segmen pasar dapat berhasil, maka harus memenuhi 6 persyaratan. Yang pertama adalah dapat diukur. Artinya, variabel-variabel dalam menentukan segmen pasar harus dapat diperhitungkan secara kuantitatif. Yang kedua, aksesibel. Artinya dapat dicapai karena didukung oleh sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga, substansial. Artinya, besaran dan nilai segmen pasar dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perusahaan. Yang keempat, unik. Artinya, segmen pasar suatu perusahaan harus dapat dibedakan dari segmen pasar perusahaan lain. Yang kelima, cocok. Cocok dengan sasaran-sasaran dan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Yang keenam adalah stabil, artinya dapat memprediksi perilaku pasar di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah strategi memilih pasar sasaran. Setelah mengadakan pengelompokan atau pembagian pasar keseluruhan ke dalam segmen-segmen pasar yang homogen, maka perlu melakukan penetapan pasar sasaran atau target market. Segmentasi pasar pada dasarnya menunjukkan peluang pasar yang dihadapi perusahaan. Selanjutnya, perusahaan perlu mengevaluasi macam-macam segmen yang ada untuk memutuskan berapa banyak dan segmen mana yang akan dijadikan sasaran. Untuk memilih pasar sasaran, perusahaan perlu dapat mempertimbangkan 3 alternatif strategi. Yang pertama adalah undifferentiated marketing,
yaitu usaha untuk meninjau pasar secara keseluruhan yang mendasarkan pada kesamaan-kesamaan kebutuhan konsumen dengan mencoba mengembangkan produk tunggal untuk memenuhi keinginan banyak orang. Yang kedua adalah differentiated marketing, yaitu usaha untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok pasar tertentu dengan membagi pasar ke dalam 2 kelompok atau lebih. Yang ketiga adalah concentrated marketing, yaitu usaha untuk memusatkan usaha pemasaran perusahaan pada satu atau beberapa kelompok pembeli saja dengan menempatkan posisinya pada segmen pasar yang terbesar yang paling menguntungkan. Selanjutnya adalah e-commerce. E-commerce dalam artian luas adalah penggunaan jaringan komputer untuk meningkatkan kinerja organisasi, meningkatkan profitabilitas, meningkatkan layanan pelanggan, dan pengiriman produk secara cepat. E-commerce bukan sekedar memesan barang dari katalog online, tetapi melibatkan semua aspek interaksi elektronik organisasi dengan perusahaan stakeholder atau orang-orang yang menentukan masa depan organisasi. Secara singkat, e-commerce melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan komunikasi dan transaksi dengan seluruh pemangku kepentingan organisasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa e-commerce adalah perdagangan elektronik yang mencakup proses pembelian, penjualan, transfer atau pertukaran produk, layanan, ataupun informasi melalui jaringan komputer. E-commerce sendiri memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, servis yang diberikan bersifat umum dengan mekanisme yang dapat digunakan oleh layaknya ramai orang. Sebagai contoh, karena sistem web sudah umum digunakan, maka servis diberikan dengan menggunakan berbasis web. Yang kedua adalah servis diberikan berdasarkan permohonan, yang dimana konsumer melakukan inisiatif dengan produsen harus siap memberikan respon sesuai dengan permohonan dari konsumen. Baik, yang selanjutnya adalah teknik peramalan pasar.
Peramalan adalah metode untuk memperkirakan suatu nilai di masa depan dengan menggunakan data masa lalu. Peramalan juga dapat diartikan sebagai seni dan ilmu yang memperkirakan kejadian pada masa yang akan datang. Sedangkan aktivitas peramalan merupakan suatu fungsi bisnis yang berusaha memperkirakan penjualan dan penggunaan suatu produk sehingga produk-produk itu dapat dibuat dalam kuantitas yang tepat. Peramalan yang dibuat selalu diupayakan agar dapat yang pertama meminimumkan pengaruh ketidakpastian terhadap perusahaan. Yang kedua adalah peramalan bertujuan mendapatkan peramalan yang bisa meminimumkan kesalahan meramal yang biasanya diukur dengan MSE dan sebagainya. Selanjutnya adalah sosial media. Peluang pasar di era globalisasi ini sangat besar, maka marketer harus cerdas serta memiliki kepekaan dan mencermati setiap hal yang ada dalam pasar konsumen. Sosial media merupakan sebagai sarana konsumen untuk berbagi informasi teks, gambar, audio, video, dan dengan satu sama lain. Sosial media marketing merupakan bentuk pemasaran yang dapat dipakai untuk menciptakan kesadaran, pengakuan, ingatan, dan bahkan tindakan terhadap suatu merek, produk, bisnis, atau kelompok baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan alat dari web sosial seperti blogging, microblogging, dan jejaringan sosial yang lainnya. Banyak perusahaan beranggapan bahwa mengaplikasikan sosial media marketing saja dapat memudahkan dan menambah volume bagi produknya, lebih murah dan efisien. Dampaknya terhadap penjualan akan besar jika banyak konsumen dan pelanggan yang berkunjung ke situs tersebut dan mengetahui merek yang sedang ditawarkan. Jadi kesimpulannya adalah sosial media dan marketing ini adalah suatu sarana bagi produsen maupun perusahaan untuk mempromosikan atau untuk mengenalkan barang-barang dari produk yang mereka buat untuk digunakan oleh konsumen.